Mahasiswa kelas 2B dari Prodi D3 Kebidanan. Berikut adalah video penyuluhan tentang pijat ibu hamil. Tugas dari Ibu Sulistiawati tentang mata kuliah Kesehatan Masyarakat. Selamat menikmati. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Cantik-cantik ya di sini semua ya. Sebenarnya saya membagikan leaflet biar ada pandangan sedikit tentang apa yang mau saya sampaikan. Ibu. Nah, itu bisa dibaca sambil memperhatikan apa yang akan saya sampaikan hari ini. Saya mau menerangkan tentang pijat ibu hamil. Nah, di sini pijat ibu hamil itu juga penting buat ibu hamil untuk kesehatan ibu dan bayinya. Pijat ibu hamil itu jenis pijatan itu disesuaikan dengan perubahan tubuh Anda. Jadi kalau memang tidak ada keluhan apa-apa, tidak sakit di punggungnya, tidak sakit kepala, itu tidak perlu dilakukan pijat hamil. Jadi yang perlu dipijat itu hanya bagian-bagian tertentu saat dilakukan pijat itu. Misalnya nyeri di punggung, ya dipijat itu bagian punggungnya. Misal di kaki, ya di kakinya. Jadi kalau tidak ada rasa nyeri seperti itu, tidak perlu dipijat. Dan dipijat itu harus sudah dipantau oleh dokter kandungan atau bidan. Jadi pijat itu ada batasan-batasannya. Ada beberapa persyaratan mengenai pijat ibu hamil, yaitu yang pertama, jika kehamilan tersebut itu tidak bermasalah. Tidak bermasalah di sini maksudnya ibu hamil itu tidak hipertensi. Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Ya berarti 130 ke atas. Terus ibu hamil sebelumnya tidak mengalami aborsi atau abortus. Terus ibu hamil juga tidak memiliki riwayat penyakit seperti diabetes mellitus atau penyakit yang rawan jika dilakukan pijat ibu hamil. Terus ibu hamil juga tidak mengalami preeklamsi. Yang kedua, untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, lebih baik dilakukan di usia kandungan 5 bulan ke atas, dimana memang badan mulai terasa lebih capek karena beban yang mulai berat. Ya, jadi di sini ibu hamil itu boleh dipijat jika sudah trimester 2 atau 3, karena di kehamilan muda itu janin itu masih rawan. Jadi jika ada sentuhan-sentuhan itu takutnya ibu hamil itu mengalami kontraksi yang bisa menyebabkan ibu hamil itu keguguran. Yang ketiga itu, yang memijat itu harus dilakukan oleh terapis yang profesional yang sudah dilatih untuk memijat ibu hamil, karena ada bagian-bagian tubuh ibu hamil yang tidak boleh disentuh atau dipijat. Nah, jika dipijat itu bisa menimbulkan kontraksi rahim lebih awal. Pijat untuk wanita hamil hanya boleh dilakukan pada bagian-bagian tertentu seperti tangan, kaki, punggung dan leher. Pinggul dan perut itu tidak boleh dipijat jika ibu itu rawan kehamilannya. Nah, hentikan pemijatan ibu hamil apabila ketuban pecah dini. Nah, dalam keadaan apapun, jika ketubannya pecah dini, itu tolong dihentikan pijat ibu hamilnya dan hubungi dokter segera. Kemudian menimbulkan kontraksi. Pada kasus tertentu, stimulasi yang tidak pas pada perut bisa menimbulkan kontraksi prematur. Nah, jika merasakan kontraksi saat dipijat di usia kehamilan yang masih 20 sampai 27 minggu, itu dihentikan pijatannya dan menemui dokter. Yang selanjutnya itu pembengkakan berlebihan. Pijatan memang bisa meredakan sakit akibat pembengkakan normal. Namun bila terjadi pembengkakan berlebih, dikhawatirkan pasangan Anda mengalami preeklamsi.
menimbulkan bahaya bagi ibu hamil. Sebaiknya konsultasikan ke dokter. Yang selanjutnya perdarahan. Perdarahan yang terjadi ketika hamil itu berbahaya. Segera datangi dokter atau cari bantuan medis. Selanjutnya mual dan muntah berlebihan. Sakit kepala, pening berlebihan juga mengindikasikan adanya turunnya tekanan darah. Jadi dengan pijat ibu hamil bisa menurunkan resiko-resiko bahaya pada ibu hamil. Dan di sini cara-cara pijat ibu hamil itu ada teknik menggosok, teknik memutar, teknik menekan, dan teknik memelus. Nah, itu pada bagian-bagian tertentu yang dirasa harus dilakukan pijat ibu hamil. Ya, di sini saya mau mempraktekkan satu ibu hamil. Makasih ya, Bunda ya. Mari Bu di sini. Kakinya diangkat. Posisi yang nyaman bagi pijat ibu hamil tidak boleh terlentang karena bisa membahayakan janinnya. Jadi miring atau di punggungnya itu diganjal bantal, jadi miring begini. Agak dibuka. Nah, saya akan mencoba mempraktekkan apa yang ibu keluhkan saat ini. Pusing Bu. Nah, kalau yang dirasakan ibu itu pusing, sebaiknya kita pijat itu hanya pada daerah yang ada di kepala, jadi yang pusing seperti ini, bagian seperti ini, dan bagian di belakang leher seperti ini. Enak Bu? Nyaman Bu? Enak Bu. Nah, seperti itu. Jangan sampai menyebabkan ibu merasa bayinya berkontraksi. Nah, sudah saja. Terima kasih ya kerjasamanya. Terima kasih Bu ya kerjasamanya tadi. Di sini ada yang ditanyakan? Saya mau tanya Bu, Ya, silakan. biasanya ibu hamil itu kan cenderung preeklamsi, itu biasanya kan kakinya bengkak atau varises atau biasanya sering pusing. Untuk mengatasi preeklamsi itu bagaimana sih Bu Bidan? Ya, di sini bengkak dalam kehamilan itu sudah biasa kalau di kaki. Jadi yang perlu diwaspadai itu jika mukanya bengkak, tangannya bengkak, semuanya bengkak itu berbahaya. Jadi kalau cuma kaki itu biasa karena ibu hamil yang di sini kan berat, jadi menekan yang bawah, jadi yang mengalami pembengkakan bawah. Jadi kalau muka sama tangan bengkak itu perlu diwaspadai. Sebaiknya jika ada yang bengkak di sekitar situ, periksakan ke dokter atau ke bidan. Nah, untuk mengatasi mual muntah tadi, itu sebaiknya makannya itu sedikit tapi jarang-jarang saja. Sedikit tapi sering, maksudnya seperti itu. Ada lagi? Begini Bu Bidan, saya mau tanya, tadi kan Bu Bidan bilang kalau pijat pada perut itu nggak boleh, tapi saya biasanya itu pijat urat gitu loh Bu Bidan, di dukun bayi, apa itu nggak boleh? Dukun bayi itu dilihat dulu dukunnya itu sudah diberi pendidikan sama tenaga medis apa belum. Mungkin saja dukun itu dengan pikirannya sendiri yang tradisional pada zaman dahulu, dukunnya itu mau memutar bayinya biar misalnya bayinya kepalanya di sini diputar menjadi sini.
itu seperti itu tidak boleh dilakukan karena bisa membahayakan bayi, karena kan dia kalau plasentanya tali pusarnya itu panjang, kalau pendek kan nanti bisa putus. Nah, sebaiknya seperti itu dilakukan berdasarkan pengawasan tenaga medis. Karena yang benar itu tidak memutar bayinya, tapi cuman merangsang bayi biar memutar sendiri. Ya seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Sudah, Bu Bidan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah.